warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magfira Mamonto, NIM 1923112, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Di video ini saya akan menjelaskan pendapat ulama tentang hukum bacaan basmalah dan ta'awudz. Membaca basmalah pada surah Al-Fatihah termasuk masalah khilafiyah, perbedaan pendapat dalam fikih salat. Bagaimana sebenarnya hukum membaca basmalah yang diajarkan Nabi SAW? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Kalangan ulama mazhab ada yang menyebutkan bahwa basmalah tak perlu dibaca dalam Al-Fatihah, seperti kalangan mazhab Maliki. Kemudian ada yang menyebutkan bahwa basmalah tetap dibaca namun secara pelan, seperti mazhab Ahmad bin Hanbal dan sebagaimana banyak diamalkan di Indonesia dalam mazhab Syafi'i. Basmalah dibaca dalam surah Al-Fatihah sesuai salat yang dilakukan. Pelan untuk salat yang dibaca pelan dan mengeraskannya di saat salat yang zar. Menurut Ibnu Rashid, perbedaan yang paling menonjol adalah dalam penilaian dan pemahaman hadis-hadis tentang bacaan basmalah Rasulullah secara zahar. Bahwasanya beliau menyebutkan Nabi membaca basmalah dalam salat secara zahar. Hadis dengan maksud serupa juga telah diriwayatkan oleh Ummu Salamah, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a fis salat bismillahirrahmanirrahim wa addaha ayat walhamdulillahi rabbil alamin astain, yang artinya sesungguhnya Nabi membaca bismillahirrahmanirrahim dan menganggapnya sebagai satu ayat dan alhamdulillahi rabbil alamin sebagai ayat kedua. Hadis riwayat Abu Daud. Kalangan mazhab Maliki, sebagaimana disebutkan Ibnu Rashid, salah satunya merujuk hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik dan Ibnu Abdullah bin Mughafal bahwa Nabi dan beberapa sahabat tidak membaca basmalah surah Al-Fatihah saat salat. Beberapa kalangan yang menganggap wajib membaca basmalah menilai hadis tersebut kurang kuat sebagai hujjah karena melihat ragam variasi riwayat yang tampak bertentangan dalam sanad yang sama. Perbedaan hujjah terkait kedudukan basmalah dalam surah Al-Fatihah, ulama yang menyebutkan bahwa basmalah merupakan bagian dari surah Al-Fatihah, maka menjadikan membaca basmalah dalam salat menjadi wajib, seperti Imam Asy-Syafi'i. Ulama mazhab lain dari surah Al-Fatihah menilai bahwa membaca tidak wajib dalam salat. Pembahasan ini menunjukkan bahwa penetapan hukum basmalah dalam surah Al-Fatihah ini terletak pada pemahaman dan penilaian atas hadis. Masing-masing mujtahid dan ulama memiliki metodenya masing-masing, yang kesemuanya bersandar pada hadis-hadis yang sahih. Selanjutnya, pendapat ulama tentang hukum bacaan ta'awudz. Secara istilah, ta'awudz atau isti'adzah adalah kalimat memohon perlindungan dan penjagaan kepada Tuhan yang Maha Pelindung dari bisikan dan godaan syaitan. Membaca isti'adzah merupakan anjuran yang tidak boleh dibatasi oleh ruang dan waktu. Ia boleh dibaca kapan saja, lebih-lebih dibaca saat membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran tertera pada surah An-Nahl ayat 98, "Faiza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Adapun lafaz ta'awudz yang lain yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Mengenai hukum membaca isti'adzah atau ta'awudz, para ulama berbeda pendapat. Menurut jumhur ulama dan para ahli qiraat, kalimat dalam ayat fasta'iz billah mengindikasikan arti sunnah, maka tidak berdosa bagi orang yang tidak membaca isti'adzah. Sedangkan menurut sebagian ulama, membaca isti'adzah hukumnya wajib, karena kalimat perintah dalam ayat ini menunjukkan arti yang hakiki yang dapat merubah perintah tersebut. Adapun pendapat para ulama hukum membaca ta'awudz dalam salat. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi, membaca ta'awudz adalah sunnah pada rakaat pertama setelah membaca takbiratul ihram.
Yang kedua, menurut mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa ta'awudz dilakukan setiap rakaat. Sekian penjelasan dari saya mengenai pendapat ulama tentang hukum bacaan basmalah dan ta'awudz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.